Siapa yang melihat langsung, jadi melihat langsung, melihat angin. Kalau melihat berita seperti kemarin, bagaimana rasanya? Takut. Hancur semua. Mobil-mobil. Ya, semuanya menakutkan. Berpikir, bagaimana kalau teman-teman tunarungu mengalami bagaimana? Kenapa? Tidak bisa dengar, tidak bisa dengar, tidak bisa. Pasti takut. Teman-teman, ada banyak hal membuat kita takut. Nah, tema kita pada hari ini adalah jangan takut, Tuhan menyertai kamu. Ya, bacaannya pertama dari 2 Tawarik ayat 17. 2 Tawarik 20 ayat 17. Ini firman Tuhan untuk orang-orang Israel di waktu dulu masih ada banyak perang. Nah, firman Tuhan dalam peperangan, peperangan ini tidak perang ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut, kejut. Majulah besok hadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ya, teman-teman, firman Tuhan ini dahsyat. Kenapa? Di saat Yehuda merasakan takut, aduh Tuhan, saya mau masuk Kanaan, sana orangnya besar, kami hanya sedikit, mau maju, takut. Tapi bagaimana? Ternyata Tuhan bilang, jangan takut, kamu diam di situ, aku berperang untuk kamu. Bayangkan, kita juga mengalami ketakutan hidup. Bagaimana besok? Bagaimana nanti? Kita takut. Tuhan, saya berperang untuk simpan lihat Tuhan. Di slide berikutnya ada 4 poin. Yang pertama, ada seorang Lewi. Lewi ini pelayan di rumah ibadah. Nah, namanya Yahaziel. Yahaziel dia menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Yosafat. Yosafat takut menghadapi Amon dan Moab. Amon banyak, sini Moab banyak, takut sama raja punya banyak pasukan,
tapi mengalami ketakutan. Itu yang pertama. Jadi semua mengalami ketakutan. Teman-teman saya, semua orang mengalami ketakutan. Nah, yang kedua, di dalam peperangan ini tidak usah kamu takut. Maju. Hadapi mereka, Tuhan menyertai teman-teman. Ya, kadang-kadang ketika kita punya masalah, kita pilih apa? Punya masalah, memilih apa? Memilih bagus. Tapi kenyataannya kalau ada masalah, ada yang memilih diam. Punya masalah. Ada juga yang memiliki masalah, memilih tidak mau menyelesaikan. Tapi firman Tuhan bilang, hadapi. Apapun masalah teman-teman, jangan pergi, jangan diam, hadapi. Kenapa hadapi? Kenapa kita harus hadapi? Bukan karena kita kuat, bukan, tapi karena Tuhan menyertai. Tuhan bersama. Nah, yang berikutnya, contoh Musa ya, Musa ini ya, Musa sangat percaya Tuhan. Mengingatkan bangsanya di Keluaran 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, teman-teman, bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana? Di dalam kehidupan ini, ketika kita takut, kita memilih jalan kita sendiri. Hentikan, marilah kita melihat Tuhan yang hidup melakukan karyanya di dalam kehidupan teman-teman, sehingga nanti teman-teman bisa bersaksi. Contoh, tadi Reni mau memilih masuk Tuhan. Ya. Di dalam hal-hal yang kecil-kecil sederhana, kita yang pilih Tuhan untuk berkomunikasi. Di saat tidak ada teman, saudara, bapak, mama, nggak ada, yang ada siapa? Hanya Tuhan. Dengan Dia kita bisa komunikasi. Tuhan akan berperan untuk setiap permasalahan kehidupan kita, bukan lagi kita sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, Tuhan Allahmu berjalan di depanmu. Dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya di Mesir, di depan matamu. Nah, teman-teman, orang Israel waktu di Mesir, apakah ya di Mesir, apakah mereka berperang? Mereka berperang waktu di Mesir, perang atau tidak? Israel waktu di Mesir, mereka tidak berperang. Berperang tidak. Tapi di Mesir, Tuhan yang berperang untuk Israel. Nah, sama kita juga akan melihat bagaimana Tuhan yang akan berperang untuk setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Masalah bisnis usaha,
Tuhan akan memperlihatkan bagaimana Dia berperan, mengupayakan yang terbaik untuk kita. Kita di waktu sakit, aduh bagaimana ini, berobat, istirahat, tidak sembuh-sembuh. Di sana kita akan melihat bagaimana Tuhan yang berperan melawan penyakit. Dan akhirnya kita sembuh. Nah, juga kalau sakit hati, ya betul, sakit hati, saya kalah penghidup ini. Tuhan akan menghibur, ya, menolong, ya. Tuhan akan berperang melawan kesedihan, akan digantikan dengan sukacita, ya. Iya. Amin. Nah, selanjutnya, di sini di ayat 22 dikatakan, jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan Dialah berperang untuk kamu. Di Roma 8 ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan itu? Kalau ada Allah, siapa musuh? Tidak ada. Ya, iblis sudah. Tidak ada siapa-siapa yang bisa menandingi Tuhan. Nah, Tuhan berada bersama teman-teman semua. Di Ulangan 20 ayat 4 dikatakan, sebab Tuhan Allah Dialah berjalan menyertai kamu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepada. Nah, selanjutnya ayat yang keempat, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk sembunyi, berdiam diri, atau berlari dari kenyataan, tetapi terus berjalan maju, berperang, hadapi berbagai masalah dan tantangan yang menghadap kehidupan kita, karena Dia akan menyertai dan berperang bagi kita. Nah, kita lihat ya sendiri. Terakhir. Jadi teman-teman, persoalan hidup adalah kenyataan yang harus kita hadapi dengan kebenaran agar Tuhan berkenan menyertai kita. Kita lihat di video selanjutnya.
Ya, teman-teman, jadi intinya hari ini masalah apapun yang kita miliki, hadapi. Lihat bagaimana Tuhan yang hidup berperan